Selanjutnya akan dibacakan 2 perkara, yaitu perkara nomor 43 dan 44 dengan teradu Kabupaten Bungo. Kami persilakan Yang Mulia Profesor Teguh Prasetyo dan Yang Mulia Bapak Didi Supriyanto. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Putusan nomor 43 PKE DKPP 4 Romawi 2020. Putusan nomor 44 PKE DKPP 4 Romawi 2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 43 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 43 dan perkara nomor 45 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 44 PKE dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu 1 untuk perkara nomor 43 dan seterusnya, nama Jufri, pekerjaan swasta atau ormas gempur, alamat Jalan Manap Lorong Budi Bungo. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Musa, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Bungo, alamat Jalan Batang Tebu, Kabupaten Bungo. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Perkara nomor 44 dan seterusnya, pengadu 1 nama Subhan, 2 nama Sanusi, 3 nama Abnisal, 4 nama Abdi Yenti, 5 nama Nur Khalid, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi yang beralamat Jalan atau Talib nomor 33 Jambi. Selanjutnya pengadu 1 sampai 5 disebut sebagai para pengadu terhadap teradu nama Musfal, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Bungo, alamat Jalan Batang Tebu, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan Dewan Hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pengadu, teradu dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat pengadu pada perkara nomor 43 dan seterusnya dan para pengadu pada perkara nomor 44 dan seterusnya pada pokok aduan angka 4.11 dan 4.12 pada intinya mendalilkan teradu yang telah menerima sejumlah uang dengan kompensasi penambahan suara untuk Insinyur H. Ali, calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra, Randy Filviando, calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai Demokrat, dan Mariani, calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai Hanura. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Insinyur H. Ali, calon anggota DPRD Provinsi Jambi, menerangkan telah memberikan uang sebesar 300 juta rupiah kepada teradu melalui saksi Suhirmanto untuk menambah perolehan suara sebesar 14.000 pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019. Namun menurut saksi Insinyur H. Ali, teradu hanya mengaku menerima uang 180 juta rupiah yang dituangkan dalam surat perjanjian kesanggupan mengembalikan uang secara bertahap. Surat perjanjian tersebut kemudian viral setelah diposting di akun Facebook Afriansah yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara nomor 43 dan seterusnya. Saksi Afriansah dalam persidangan menerangkan memperoleh surat perjanjian tersebut dari keponakan Insinyur H. Ali. Terungkap fakta uang sebesar 180
juta rupiah tersebut diakui teradu dalam berita acara klarifikasi nomor 05 dan seterusnya tanggal 23 Februari 2020. Dalam berita acara tersebut teradu membenarkan telah menerima surat perjanjian pada bulan Januari 2020 di warung kopi Perumnas. Saksi para pengadu mengkonfirmasi kebenaran fakta adanya penerimaan uang dari Insinyur Haji Ali dengan alasan kelelahan saat menandatangani berita acara klarifikasi. Teradu beralasan uang 180 juta rupiah merupakan pinjaman dari Suherman untuk keperluan usaha. Teradu menghadirkan saksi Suherman yang membenarkan pernyataan teradu. Keterangan saksi Suherman tidak didukung alat bukti yang relevan. Sementara pengadu menyampaikan bukti otentik hasil klarifikasi yang mengungkapkan fakta teradu menerima uang sebesar 120 juta rupiah dari Jailani untuk kepentingan Mariani, calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dari Partai Hanura dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 80 juta rupiah dan tahap kedua sebesar 40 juta rupiah. Teradu juga menerima uang dari Randy Silviando, calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dapil 1 dari Partai Demokrat sebesar 86 juta rupiah untuk menambah perolehan suara Haji Randy Silviando sebesar 850 ribu sebanyak 850. Para pengadu juga melampirkan alat bukti STPP, surat tanda penerimaan pengaduan kasus jual beli suara Mariani, calon anggota DPRD Kabupaten Bungo yang dilaporkan Jailani kepada Kepolisian Sektor Muara Bungo tertanggal 14 November 2019. Fakta tersebut disanggah oleh teradu dengan mengajukan alat bukti surat pernyataan dari Jailani dan Randy Silviando yang pada intinya mencabut keterangan pada klarifikasi KPU Provinsi Jambi karena tidak mampu membuktikan kebenarannya. Berdasarkan dokumen klarifikasi para pengadu, KPU telah memberikan sanksi administrasi kepada teradu berupa penghentian sementara melalui keputusan nomor 171 dan seterusnya tertanggal 16 Maret 2020 dan memerintahkan kepada pengadu melalui surat nomor 100 dan seterusnya untuk melaporkan teradu kepada DKPP. DKPP menilai tindakan teradu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Alat bukti surat keterangan saksi yang dihadirkan para pengadu mengungkapkan fakta rangkaian peristiwa jual beli suara untuk calon anggota DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten Bungo benar adanya. Bantahan teradu tidak didukung oleh bukti yang dapat dinilai sebagai sebuah kebenaran karena alasan penerimaan uang sejumlah 180 juta adalah pinjaman dari Suhermanto. Dibuktikan dengan dokumen kwitansi yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2020 atau 13 hari sebelum sidang pemeriksaan DKPP. Rangkaian pertemuan dan komunikasi jual beli suara Haji Ali, Haji Randy Silviando dan Mariani membuktikan teradu sengaja menyalahgunakan wewenang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi atas nama jabatan. Selaku anggota KPU Kabupaten Bungo, teradu sepatutnya menyadari bahwa di balik setiap tindakan dan perbuatannya melekat nama jabatan sehingga baik dan buruknya tindakan teradu berdampak besar terhadap martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Teradu terbukti melanggar prinsip mandiri, yakni menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas. Prinsip profesional, yakni memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu serta mencegah segala bentuk jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. Teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf B junto pasal 8 huruf A, huruf B, huruf H, dan huruf I. Pasal 15 huruf A dan B serta pasal 19 huruf F peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil
aduan para pengadu pada angka 411 dan 412 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Berkenaan pokok aduan angka 413 dan dalam perkara nomor 44 dan seterusnya, terungkap fakta dalam persidangan teradu memerintahkan Al-Fauzi selaku Ketua PPK Limbur Lubuk Mangkuang membawa dan memasang spanduk. Namun spanduk tersebut ternyata milik calon peserta pemilu tertentu. Mengetahui hal tersebut, saksi Al-Fauzi segera menelepon teradu menanyakan maksud pemasangan spanduk, namun tidak ditanggapi. Teradu justru memerintahkan Al-Fauzi datang menemuinya di Muara Bungo dan tetap memerintahkan untuk memasang spanduk dengan imbalan uang 5 juta rupiah. Dalam persidangan, teradu menyangkal pertemuan Al-Fauzi dengan menyatakan spanduk tersebut adalah produk sosialisasi. Namun saksi Al-Fauzi dan saksi Kailani tetap pada keterangannya sebagaimana dokumen berita acara klarifikasi nomor 05 dan seterusnya tanggal 23 Februari 2020. DKPP menilai sikap dan tindakan teradu terbukti merusak marwah dan kredibilitas KPU Kabupaten Bungo. Sikap teradu memerintahkan Al-Fauzi memasang alat peraga kampanye secara nyata menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu yang menghancurkan integritas proses dan hasil pemilu. Berdasarkan fakta di atas, teradu melanggar prinsip profesional sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf B, C, D, E, F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Berkenaan dengan perkara nomor 44 PKI dan seterusnya dalam pokok aduan angka 414, teradu diduga mendukung John, calon anggota DPD Kabupaten Bungo dengan cara memerintahkan kepada PPK Tanah Sepenggal Lintas untuk menambahkan suara. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu mengajukan bukti surat pernyataan atas nama Rozi dan Fauzan selaku anggota PPK Tanah Sepenggal Lintas yang membenarkan sekitar tanggal 20 atau 20 April 2019 ditelepon teradu yang memerintahkan anggota PPK Tanah Sepenggal Lintas menambah perolehan suara John, calon anggota DPD Kabupaten Bungo dengan imbalan berupa uang sebagai ucapan terima kasih. Namun perintah teradu tersebut tidak dilaksanakan. Dalam persidangan, teradu menyatakan membantah alat bukti pengadu tanpa mengajukan counter bukti. DKPP menilai sikap dan tindakan teradu terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya memerintahkan PPK Tanah Sepenggal Lintas untuk menambahkan suara John, calon anggota DPD Kabupaten Bungo bertentangan dengan prinsip mandiri. Teradu terbukti melanggar pasal 15 huruf A dan D Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Menimbang dalil pengaduan selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen para pengadu dan teradu, DKPP menyimpulkan bahwa 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan. 3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Musfa selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo terhitung sejak putusan dibacakan. 3. Memberitakan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salah, Teguh Prastio, Didi Supriyanto, Ida Budiati, dan Afifuddin,
masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun 2020 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan Juli tahun 2020 oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota.